Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan buat kita. Saudara, sebelum memulai aktivitas kita, saya undang saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-33 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan sorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Ayub sudah begitu sering kita dengar. Ayub adalah seorang yang saleh, yang taat akan Tuhan, tetapi diizinkan oleh Tuhan mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan. Pergumulan dan penderitaan Ayub sungguh luar biasa secara pribadi kehidupan manusia, di mana dia mengalami penyakit. Dia mengalami kesusahan yang begitu besar dengan hartanya yang tidak ada lagi dan habis. Dia mengalami juga penderitaan akan saudara-saudara, bahkan sahabat-sahabatnya yang menjauh dari dia, dan bahkan anak-anaknya juga meninggalkan dia, meninggal dunia. Dan dia tidak mempunyai apa-apa. Tetapi dalam pergumulan yang begitu berat, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu dia berani mengatakan dengan imannya, sebagaimana yang dia katakan dalam Ayub 1 ayat 21 itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam pergumulan penderitaan yang dialami daripada Ayub menyerukan permohonan dan dia berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ayub pasal ke-33 ayat 26 ini. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerima doanya. Saudaraku, ini mau mengingatkan kita dan mengajak kita di dalam doa daripada Ayub dan pergumulan dari Ayub. Di sana Tuhan mau menunjukkan kefanaan manusia, keterbatasan dan kelemahan manusia, dan mengajak kita untuk senantiasa ketergantungan dan bersandar kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka dalam doanya Ayub berseru kepada Tuhan dan Tuhan menerimanya, dan itu menyebabkan dia bisa bersorak-sorai memuji Tuhan. Saudara, Tuhan mendengarkan doa permohonan Ayub sehingga Tuhan mendengarkan dan menerimanya. Oleh karena permohonan Ayub diterima oleh Allah, di sanalah Ayub bersorak-sorai, serta penderitaan yang dialami Ayub sedikit demi sedikit dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarnya. Sebagaimana yang dikatakan pada 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14 itu. Tuhan berjanji mengabulkan doa
setiap manusia yang berseru kepadanya seturut dengan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang bisa kita ambil dalam pelajaran hidup Ayub melalui firman Tuhan pagi hari ini, ia selalu menyandarkan hidupnya kepada kekuatan Tuhan. Dan dia selalu menyandarkan hidupnya kepada pertolongan dan kuasa Tuhan. Dan dia yakin Tuhan akan menunjukkan kuasanya dengan mengabulkan doa permohonan yang kita sampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita dan mengarahkan hidup kita yang sedang mengalami sakit penyakit, penderitaan, masalah dalam hidupmu, dalam keluargamu, ataupun dalam pekerjaanmu, untuk senantiasa menyampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa memberikan kepada kita jalan keluar. Sebab Tuhan memberikan berbagai cara dan berbagai jalan Tuhan yang ditunjukkan kepada manusia untuk mengingatkan kita betapa hidup kita sudah dirancangkan Tuhan untuk senantiasa melihat kebesarannya. Oleh karena itu, kita dengan jelas diingatkan setiap perjalanan kehidupan kita mesti terkadang tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi apapun itu, kita harus meyakini akan mendatangkan sukacita bagi kita. Sebab pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita. Dan jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Oleh karena itu dia mengatakan pada Yesaya 55 itu ayat yang ke-8 dan 9. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Tetapi rancangan dan jalan Tuhan pasti memberikan jalan yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku, oleh karena itu pagi hari ini kita diingatkan apapun yang kita jalani, pergumulan seberat apapun dan bagaimanapun yang kita alami dalam hidup ini, dia mengajak kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam doa kita, dan tetaplah memohon kekuatan Tuhan dalam doa kita, dan ingatlah Tuhan mendengar dan menyertai setiap orang yang berseru kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang mengingatkan kami supaya dalam perjalanan hidup kami apapun yang kami jalani, kami selalu menyerahkan diri kami kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kami. Kami diingatkan untuk mengandalkan Engkau, dan kami diingatkan melalui perjalanan hidup Ayub selalu setia dan memenangkan persoalan tantangan yang kami hadapi dengan iman. Karena kami tahu Tuhan setiap persoalan dan pergumulan kami, jika kami mau menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan setiap doa yang kami sampaikan Tuhan mendengar. Oleh karena itu kami tetap bersuka cita, berpengharapan kepada Tuhan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ajari kami untuk jadi setia sebagaimana dalam kehidupan Ayub, dan ajari kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam doa kami. Berkati pekerjaan kami, berkati setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau juga Tuhan yang memberikan jalan keluar dan memberikan pertolongan kepada kami. Setiap kami meminta di dalam doa kami meyakini Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan. Terima kasih Bapa di sorga, tuntun kami supaya kami hidup seturut dalam kehendak-Mu dalam menjalani hidup kami dalam satu hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.